sombong Donald Trump harus tumbang dan dicabik-cabik oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Amerika yang semula sombong kini harus gigit jari diberi pelajaran oleh IRGC. Gelombang serangan yang dilancarkan Iran ke pangkalan militer Amerika beberapa waktu yang lalu bikin Donald Trump tersudut dan gak punya banyak pilihan selain melanjutkan perundingan damai dengan Iran. Mantan agen CIA, Joe Kent, menyarankan Trump untuk mengakui Iran sebagai kekuatan utama regional. Kent menyerukan Washington agar bisa menarik pasukannya dari Timur Tengah dan meninggalkan pangkalan di negara Teluk. Menurut Kent, Republik Islam Iran sangat sulit untuk dikalahkan. Terlebih lagi dengan hadirnya sokongan penuh dari negara-negara Timur Tengah. Kent juga melihat beberapa fakta kekalahan Amerika. Terbaru, IRGC diklaim baru saja menembak jatuh drone MQ-9 Reaper seharga $30 juta. Apakah Trump bakal menuruti saran dari Kent? Bagaimanakah sikap yang diambil oleh IRGC di tengah ketegangan yang masih memanas? Cetak Gol coba merangkum, Iran tanpa ampun menyerang Donald Trump, disarankan berdamai dengan Iran sebagai berikut. Ketegangan masih panas, Iran tanpa ampun gempur AS. Kalau kita ibaratkan, Iran seperti seseorang yang sedang dilanda api kemarahan memuncak. Kebiadaban Amerika Serikat terus menjadi ancaman berbahaya bagi Republik Islam Iran. Negeri Paman Sam baru-baru ini mengklaim telah melancarkan serangan besar ke Iran. Target serangan ini gak hanya menyasar ke fasilitas sipil, melainkan markas militer IRGC. Ledakan dilaporkan terdengar di Tabriz, Chabahar, Bandar Masyhar, Iran Selatan. Senkom merilis sebuah video yang menunjukkan adanya serangan dalam skala besar beberapa waktu yang lalu. Serangan dari AS kali ini benar-benar bikin Iran terpukul hebat. Bagaimana tidak, militer Paman Sam telah berhasil menghancurkan markas militer yang menampung komponen pembuatan drone. Dalam sebuah video yang beredar, terdengar sebuah ledakan besar di area sekitar bangunan. Jika kita mengacu pada fakta serangan akhir-akhir ini, Republik Islam Iran harus mengakui kekalahan. Korban tewas terus berjatuhan, baik dari petinggi maupun rakyat sipil. Kementerian Kesehatan Iran mengonfirmasi lebih dari 50 orang tewas sejak AS melancarkan serangan di akhir Juni. Sementara 517 orang lainnya dikabarkan luka-luka dan harus menjalani perawatan intensif. Hussein Kermanpour menyebut korban luka dan tewas didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak. Belum lagi, AS juga telah membawa penderitaan hebat bagi rakyat Iran. Serangan dari Senkom menghantam sebuah pabrik air bersih di Desa Bunji. Sebanyak 10.000 warga harus menghadapi ujian berat karena kehilangan akses terhadap air bersih. Melihat masifnya serangan dari Amerika, apakah Republik Islam Iran menyerah begitu saja? Iran memang dikenal sebagai bangsa yang kuat dan tahan banting, meskipun ditekan habis-habisan. Dalam serangan terbaru, IRGC telah berhasil menghancurkan sebuah drone MQ-9 Reaper milik Paman Sam.
Drone seharga 30 juta dolar ini dibuat hancur berkeping-keping. Menurut berbagai sumber, Iran telah menghancurkan setidaknya 30 drone MQ-9 Reaper sejak konflik pecah dari awal tahun. Padahal drone ini dikenal sangat canggih. Tetapi Jenderal Kenneth Wilbah mengungkapkan drone MQ-9 Reaper punya 4 kelemahan. Mulai dari tidak punya kemampuan siluman, pengiriman sinyal yang lemah, dan kerentanan hancur di darat. Tak hanya menghancurkan drone, serangan IRGC juga menghantam sebuah pangkalan militer AS di Kuwait. Pembangkit listrik Al-Subia di Kuwait juga nggak luput dari serangan IRGC. Akibat serangan tersebut, pasokan listrik terganggu hingga membuat pangkalan Kuwait gelap gulita. لطيف محول الكهرباء لطيف محول الكهرباء اللي بس حريق لطيف يا الله. Pemerintah Kuwait yang panik langsung mengirimkan bantuan pembangkit listrik. Iran juga mengklaim telah menghancurkan gudang amunisi serta rudal Patriot instalasi radar pertahanan di Camp Al-Adiri dan pangkalan Ali Al-Salem. Sampai detik ini, Centcom belum memberikan keterangan apapun terkait serangan di Kuwait. Kemungkinan besar militer Paman Sam akan segera melancarkan serangan terbaru. Hal ini bisa kita nilai dari pernyataan terbaru Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini menegaskan AS akan terus menyerang Iran selama mengancam pelayaran komersial. Selat Hormuz adalah jalur pelayaran internasional. Itu kami akan terus merespons. Amerika Serikat selalu terbuka terhadap solusi, tetapi Iran selalu saja menolak, tegas Marco Rubio. Apa yang dikhawatirkan Marco Rubio benar-benar terjadi. Ketegangan di Selat Hormuz pun kembali meningkat. IRGC mengklaim telah menyerang sebuah kapal komersial. 2 kapal tanker di Selat Hormuz tidak selamat dan terbakar hebat akibat serangan dari Iran. Untungnya seluruh awak kapal dikabarkan selamat sehingga tidak ada menimbulkan korban jiwa. Menurut IRGC, Iran tidak akan melanjutkan perundingan selama AS masih menduduki Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi mengklaim Washington tidak ada hak mengelola jalur perdagangan ini. IRGC pun memperingatkan setiap kapal yang melintas atas izin AS diledakkan tanpa ampun. Kapal-kapal yang terpengaruh oleh kata-kata pihak Amerika dan memasuki rute yang tidak aman pasti akan mengalami kecelakaan dan ajalnya, tegas IRGC. Trump tersudut, Iran dapat sokongan penuh dari Timur Tengah. Nampaknya AS sedang memainkan taktik propaganda. Petinggi mereka, terutama Donald Trump, tetap menginginkan Selat Hormuz dikelola oleh Amerika Serikat dan mengeliminasi Iran. Jelas Iran tidak mau dan menyatakan AS tidak berhak mengelola Selat Hormuz. Taktik AS kali ini begitu licik. Kalau kita berandai-andai mereka merampas yang bukan haknya. Ibarat kamu punya rumah, tetapi ada orang yang mengklaim rumah tersebut. Iran hanya mempertahankan kedaulatan negaranya yang terancam dirampas oleh AS. Kalau kita mengacu berita sebelumnya, Trump memang tengah mengincar Pulau Kurd. Pulau yang kaya akan minyak ini akan segera dikuasai sepenuhnya oleh Amerika. Trump tidak peduli merebut pulau tersebut meskipun harus bertempur secara penuh. Demi alasan kesopanan, saya memilih untuk tidak menghancurkan infrastruktur minyak di pulau itu. Kami akan mengambil alih Pulau Kurd, tegas Trump. Korps Garda Revolusi Islam Iran menantang balik rencana merebut Pulau Kurd. IRGC mengatakan militer Amerika akan menghadapi neraka yang amat pedih jika melancarkan operasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Laksamana Madya Habibullah Sayari. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Iran ini menegaskan tidak akan tinggal diam dengan rencana dari Trump.
Trump berbicara tentang merebut pulau kami dan menempatkan pasukan di Selat Hormuz. Namun tidak ada satupun klaim dari mereka yang menjadi kenyataan. Musuh tahu bahwa jika melakukan tindakan bodoh seperti itu, mereka akan masuk ke neraka yang tidak memiliki jalan keluar. Tegas Sayari. Lantas apa jadinya jika Amerika tetap ngotot bakal merebut Pulau Kurd dan mengelola Selat Hormuz? Apakah pertempuran besar bakal terus-menerus terjadi antara kedua negara? Republik Islam Iran sudah punya persiapan penuh menghadapi kemungkinan eskalasi. Masud Pezeshkian menyatakan negaranya saat ini tengah menghadapi perang skala penuh dengan AS. Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh, kata Presiden Iran tersebut. Pezeshkian menambahkan Iran harus bersikap realistis terhadap situasi yang sedang dihadapi. Selain di medan militer, ekonomi Iran tentunya bakal terpukul jika perang secara terus-menerus. Pezeshkian mengatakan jika ekonomi tidak terpengaruh dalam perang, dukungan dari rakyat akan semakin besar. Jika tekanan ekonomi menyebabkan ketidakpuasan sosial terbentuk dan ketidakpuasan ini menyebar, modal sosial yang sangat besar yang telah dibangun rakyat untuk mendukung negara dapat rusak. Tambah Pezeshkian. Kali ini Republik Islam Iran mendapat bala bantuan dari warga Timur Tengah. Mereka sadar selama ini yang membuat kekacauan bukan Iran, melainkan Amerika yang terus-menerus merecoki. Iran mengklaim jika warga sipil Yordania bersedia membantu agar pasukan AS bisa terpukul, bukan dengan turun ke medan tempur, melainkan informasi intelijen akurat. IRGC mengklaim serangan ke pangkalan AS di Yordania yang menghanguskan 20 hanggar merupakan andil dari warga sipil. Hanggar ini bahkan mengalami kerusakan yang cukup berat. Korps Garda Revolusi Islam Iran pun menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Yordania. Menurut IRGC, kerjasama yang tulus memungkinkan kekuatan Amerika akan terus melemah. Pernyataan ini diakhiri dengan menyerukan warga Yordania membunuh personel militer Amerika dimanapun bertemu. Menurut IRGC, ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Tujuannya agar militer Paman Sam tidak berbuat semena-mena dengan menyerang Iran. Di cuaca seperti ini memang paling cocok pakai jaket anti air. Produk ini turun harga, buruan cek linknya. Tiba-tiba minta lanjutkan perundingan damai dengan Iran. Melihat Iran yang semakin dikdaya, Amerika Serikat secara tiba-tiba meminta perundingan damai dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Marco Rubio selaku Wakil Menteri Luar Negeri AS. Rubio mengungkapkan syarat utama AS menghentikan serangan terhadap Iran dengan kembali membuka jalur perundingan. Dia mengatakan bahwasannya Iran sudah benar-benar terpukul sebab negeri para Maula sudah menurunkan intensitas serangannya di Selat Hormuz. Instead of doing that, they attacked 3 ships in last Friday or Saturday. So, their behavior has to change in order for ours to change. Tetapi Iran sudah belajar dari kebohongan yang terus terucap oleh petinggi Amerika. Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan ini hanyalah sebuah permainan diplomasi yang dijalankan AS. Negosiator utama Iran ini menyoroti otak licik dan manuver secara tiba-tiba dari Washington. Ghalibaf menyebut di saat AS ingin mengakhiri konflik, mereka justru diam-diam mengirim armada. Ghalibaf mengatakan ini merupakan sebuah strategi AS untuk mengisi amunisi yang telah hancur. Apa yang dikhawatirkan petinggi Iran benar-benar terjadi. Dalam sebuah video yang beredar, ada rombongan armada perang yang melintas di Kuwait. Masih belum diketahui pasti rombongan armada ini berasal dari AS atau bukan. Tetapi semua ini terjadi tidak secara kebetulan, bukan? Terlebih lagi, Ghalibaf sudah mewanti-wanti agar Iran berhati-hati dengan siasat licik yang sedang dimainkan AS. Amerika terus membawa peralatan militer baru ke kawasan. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengklaim ingin menghentikan perang. Mereka mengira tingkat kecerdasan kami serendah IQ mereka sendiri, tegas Ghalibaf.
Menurut Galibaf, Iran sudah punya pengalaman yang panjang menghadapi berbagai strategi politik maupun militer yang terus-menerus dilakukan oleh Washington. Terbongkarnya siasat licik AS menunjukkan jika Iran punya kekuatan utama regional. Bahkan Joe Kent menyerukan agar Washington bisa segera menarik pasukannya dari Timur Tengah. Mantan agen CIA ini memperingatkan eskalasi berlanjut bisa merusak ekonomi AS. Kent sendiri merupakan mantan anggota pasukan khusus Green Beret yang mengundurkan diri dalam perang bulan Maret lalu. Dia memprotes kebijakan perang Trump terhadap Republik Islam Iran yang membabi buta. Kent pun menyebut tidak ada solusi apapun selain AS harus berdamai dengan Iran. Dalam situasi kacau apapun, pihak yang memulihkan ketertiban akan menang. Tidak ada solusi militer untuk perang tersebut dan memperingatkan bahwa permusuhan yang berkelanjutan beresiko menambah korban jiwa AS, kata Kent. Kent menambahkan jika pangkalan militer di negara-negara Arab hanyalah beban. Beberapa kali pangkalan ini diperbaiki namun terus-menerus menjadi sasaran Iran. Trump pun diminta harus menyesuaikan sikap agar konflik ini dengan Iran tidak terus meluas. Sepatu sneakers dari Kenki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran tanpa ampun menyerang. Donald Trump disarankan berdamai dengan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Trump tidak gengsi dan menyatakan damai dengan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.